mendustakannya. Inilah pidato membingungkan Umar bin Khattab setelah resmi jadi khalifah. Ketika Umar bersiap untuk menyampaikan pidato perdananya, tiba-tiba beliau turun dari atas mimbar dan memilih berdiri sejajar dengan para sahabat dan tabi'in. Sebab Umar merasa tak layak ada di atas. Lalu Umar pun mulai menyampaikan pidatonya. Wahai kaum muslimin, ketahuilah dahulu aku seorang pemuda yang setiap hari tugasnya hanya mengembalakan kambing kepunyaan bibiku dari Bani Makhzum. Aku mendapat upah beberapa anggur kering dan sedikit kurma untuk sekedar menyambung hidup. Maka sekalipun hari ini aku jadi khalifah, aku tetaplah pengembala kambing dan akan terus merasa seperti itu selamanya. Tanpa basa-basi, pidatonya langsung ditutup begitu saja. Seketika kaum muslimin kebingungan, tidak ada pesan politik ataupun seruan. Pidato yang sangat singkat, padat dan tidak jelas. Setelah selesai, para sahabat memberanikan diri untuk menanyakan maksud pidato barusan. Dengan penuh kerendahan hati, Umar pun menjelaskan bahwasannya sebagai manusia biasa, beliau juga punya hawa nafsu yang terus menggodanya untuk menjadi sombong dan merasa paling mulia. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar tidak terjerumus, Umar harus tetap mengingat jati diri sebenarnya. Umar juga menegaskan kalau hari ini dia berdiri sebagai pemimpin itu bukan karena kehebatannya, melainkan karena amanah yang telah Allah titipkan. Bayangkan jika orang sekali berumar saja tak lepas dari bisikan hawa nafsunya, lalu bagaimana dengan kita sekarang? Inilah keputusan mengejutkan yang dilakukan Umar bin Khattab saat baru jadi khalifah, yaitu mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya selaku panglima perang. Ketika itu Umar mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah yang isinya meminta beliau untuk menggantikan posisi Khalid sebagai panglima. Akan tetapi Ubaidah merahasiakan dulu surat tersebut sebab mereka sedang sibuk menyusun strategi untuk menghadapi Romawi di perang Yarmuk. Ubaidah takut jika kabar itu diumumkan di saat-saat seperti ini justru akan meruntuhkan semangat juang pasukan muslimin. Sontak keputusan Amirul Mukminin membuat para sahabat di Madinah mulai bertanya-tanya, mengapa Khalid dicopot di saat umat Islam sedang ada di puncak kejayaan, padahal sang pedang Allah tak pernah menelan kekalahan sama sekali di medan perang. Kemudian Umar pun menyampaikan alasannya, beliau khawatir bukan karena Khalid tidak layak memimpin, melainkan karena akidah umat yang nampak mulai melenceng. Kemenangan demi kemenangan yang terus diraih membuat Khalid semakin dipuja dan dipuji. Dari situlah mereka mulai lalai sampai-sampai beranggapan jika ada Khalid di medan perang pasti akan menang. Tanpa sadar mereka lupa bahwa sejatinya semua kemenangan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Inilah detik-detik menegangkan menjelang perang Yarmuk. Saat itu di jantung kekaisaran Romawi Timur, Kaisar Heraklius murka. Dia merasa dipermalukan karena tak pernah menyangka segelintir orang dari padang pasir bisa merebut satu demi satu wilayah kekuasaannya. Jelas ini jadi tamparan keras bagi Romawi yang selama ini dianggap sebagai negara adidaya terbesar dan terkuat di dunia. Oleh karena itu Heraklius segera mengambil keputusan besar dengan mengerahkan 240.000 tentaranya untuk menghancurkan pasukan Islam. Mereka mulai bergerak ke perbatasan antara Suriah dan Palestina, lalu menyusuri arah selatan menuju sebuah lembah curam yang bermuara di cekungan Sungai Yordan dan Laut Mati. Lembah itu bernama Yarmuk. Di sisi lain, pasukan muslim yang masih dikomandoi sang pedang Allah Khalid bin Walid ternyata tiba lebih dulu. Khalid segera memanfaatkan kesempatan untuk menyusun dan mengatur strateginya. Bahkan beberapa wanita muslimah yang ikut seperti Hindun binti Utbah diminta untuk angkat senjata bila mana musuh berhasil menembus garis pertahanan. Bayangkan jumlah pasukan muslim saat itu hanya 45.000 orang berbanding 5 kali lipat dengan Romawi. Jelas secara logika Islam nyaris tak punya peluang untuk menang. Romawi datang membawa bala tentara lengkap dengan kavaleri dan infanteri berat serta logistik yang melimpah. Namun sekali lagi bagi pasukan muslim kemenangan bukan ditentukan oleh angka, melainkan oleh iman dan keberanian serta keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Seperti inilah dahsyatnya pertempuran Yarmuk. Ketika pasukan Islam dan tentara Romawi sudah saling berhadapan, maka perang pun dimulai. Ribuan panah langsung dilesakkan oleh Romawi secara bertubi-tubi, menyebabkan beberapa pejuang muslim gugur seketika. Bahkan Abu Sufyan sampai kehilangan penglihatannya karena terjangan panah yang turunnya seperti hujan. Setelah itu Romawi melancarkan serangan dalam skala besar. Di saat yang sama Panglima Khalid juga langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Suara takbir menggema di langit Yarmuk sampai akhirnya pertempuran pun pecah. Perang itu sendiri terjadi pada tahun 636 Masehi dan berlangsung selama 6 hari. Selama itu pula Khalid menerapkan berbagai macam strategi. Namun banyaknya tentara Romawi sempat membuat barisan muslimin kewalahan, bahkan sebagiannya nyaris mundur dari medan perang. Beruntung para wanita muslimah tak tinggal diam, mereka berusaha menghadang para pasukan agar kembali ke pertempuran. Sampai-sampai mereka juga ikut melawan dengan penuh keberanian demi mempertahankan Islam. Dalam situasi yang semakin kritis, Ikrimah bin Abu Jahal muncul sebagai sosok pembakar semangat. Dia berseru dengan lantang mengajak siapapun berbaiat bersamanya untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Seruan Ikrimah disambut oleh
oleh 400 mujahid yang langsung merapatkan barisan. Mereka pun dikenal sebagai pasukan berani mati. Dengan cepat Ikrimah memimpin pasukannya maju menerobos barikade Romawi. Tak ada takut, tak ada ragu, mereka bertarung layaknya singa yang mengamuk. Serangan dadakan itu membuat Jenderal Romawi terkejut dan lalu meminta para pemanahnya untuk membidik mereka, hingga akhirnya Ikrimah pun syahid sebagai kesatria Islam. Sementara pasukan berani mati yang masih tersisa terus merangsek memporak-porandakan pertahanan Romawi yang mulai kalang kabut. Melihat ada peluang, Khalid segera memimpin kavaleri berkuda untuk menyerbu jantung kekuatan Romawi. Mereka bermanuver ke sayap kiri musuh dengan kecepatan tinggi. Akibatnya Romawi semakin goyah dan terdesak. Tiba-tiba sang pedang Allah datang menerjang dan mulai membantai semua yang ada di hadapannya tanpa ampun, hingga akhirnya Jenderal Romawi berhasil dibinasakan. Melihat pemimpinnya tumbang, mental tentara Romawi seketika runtuh. Mereka panik dan berusaha melarikan diri dari pertempuran, akan tetapi sebagian dari mereka sudah terkepung.